Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Khairul Anam, Magister Pendidikan, Kepala SMP Negeri 1 Lamongan. Dalam rangka menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas di era kenormalan baru, SMP Negeri 1 Lamongan menyiapkan beberapa program unggulan untuk mengatasi terjadinya learning loss dengan menegakkan protokol kesehatan yang ketat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya, dengan berpedoman pada instruksi Gubernur Jawa Timur, kami membuat program unggulan yang kami beri nama Sekolah Tangguh Semeru, yaitu sekolah yang sehat, aman, tertib, dan rukun. Serta kami siapkan aplikasi pembelajaran online yang kita sebut dengan Synchronous Blended Learning. Kemudian untuk mendukung kesuksesan Synchronous Blended Learning, kami juga menyiapkan program Guru Kunjung. Sejak Senin, 16 Maret 2020, kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 1 Lamongan tidak lagi dengan tatap muka di sekolah, melainkan dengan pembelajaran jarak jauh melalui Google Classroom, WhatsApp, dan radio pendidikan Disnesa. Peserta didik belajar dari rumah dengan didampingi orang tua menerima bimbingan dari guru. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh masih banyak ditemui kendala. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan SDM guru, keterbatasan sarana prasarana seperti laptop atau HP yang dimiliki orang tua peserta didik, kesulitan akses internet, kondisi listrik yang tidak stabil, dan keterbatasan kuota internet yang bisa disediakan oleh orang tua, sehingga sebagian siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kemdikbud merespon kendala PJJ itu dengan memberikan bantuan kuota kepada guru dan juga siswa. Selain itu, Kemdikbud melalui TVRI membuat program Belajar dari Rumah, belajar di radio RRI, Rumah Belajar, dan kerjasama dengan platform pembelajaran daring. Langkah yang dapat ditempuh adalah menyusun kurikulum darurat. Penyusunan kurikulum darurat menggunakan dasar hukum Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Kegiatan belajar dari rumah menuntut adanya kerjasama antara guru, orang tua, dan peserta didik. Belajar dari rumah pada hakikatnya tidak hanya untuk memenuhi tuntutan kompetensi pada kurikulum, tetapi lebih ditekankan pada pengembangan karakter, akhlak mulia, ubudiyah, dan kemandirian peserta didik. Guru harus bisa lebih kreatif dan juga inovatif dalam menyajikan materi pembelajaran dan memberi tugas kepada peserta didik, agar terwujud kegiatan pembelajaran yang lebih bermakna, menginspirasi, dan lebih menyenangkan agar peserta didik tidak mengalami kejenuhan saat belajar dari rumah. Berawal dari beberapa masalah di atas, saya dan tim mendesain PTMT untuk mengatasi learning loss yang tetap memperhatikan keselamatan guru dan siswa dengan prokes ketat. Sesuai arahan Gubernur Jatim, SMPN 1 Lamongan membuat program Sekolah Tangguh Semeru, sehat, aman, tertib, dan rukun. Dengan menyiapkan segala kebutuhan, protokol kesehatan pencegahan COVID-19 mulai dari ruang kelas yang aman dengan jarak yang ideal, tempat cuci tangan dengan air mengalir, serta ada ruang isolasi, penanda kaki untuk jaga jarak aman, menyediakan masker dan juga face shield bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan, termogan, disinfektan, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi seluruh warga SMP Negeri 1 Lamongan. Program Sekolah Tangguh Semeru dapat menyiapkan sekolah menuju pembelajaran tatap muka terbatas sehingga siswa dan guru semakin siap menghadapi PTMT. PTMT di SMP Negeri 1 Lamongan dilakukan secara bertahap.
Tahap pertama, pada tanggal 9 Agustus 2021, siswa yang tatap muka 30% dan 70% belajar dari rumah selama 4 minggu. Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi, maka tahap 2 pada tanggal 6 September 2021 dilakukan tatap muka 50% dan belajar dari rumah 50%. Selain itu, untuk mengatasi learning loss, SMP Negeri 1 Lamongan juga mengembangkan aplikasi yang diberi nama Hybrid Snesa LA dengan alamat URL snesala.id. Aplikasi ini memiliki kelebihan seperti monitoring kehadiran guru dan siswa, video conference, meeting, sharing materi, penugasan, ulangan atau tes CBT yang merupakan solusi dari semua kendala yang telah disebutkan tadi. Penggunaan aplikasi ini dapat meningkatkan keaktifan siswa sekaligus nilai siswa. Selain itu, guru juga dimudahkan dalam memberikan nilai sekaligus feedback dari tugas yang telah disubmit atau dikumpulkan. Guru-guru juga dilatih untuk menggunakan aplikasi hybrid agar mereka terampil dan handal dalam menggunakannya. Kegiatan ini dikemas dengan workshop sinkronus implementasi blended learning dengan menghadirkan narasumber praktisi dari Bogor. Ahmad Mustafa, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dengan metode sinkronus implementasi blended learning, maka siswa yang belajar di rumah tetap bisa mengikuti materi yang disampaikan guru di PTMT secara real time. Evaluasi pembelajaran tatap muka terbatas yang dilakukan di SMP Negeri 1 Lamongan dapat disimpulkan. Yang pertama, dengan diterapkannya program Sekolah Tangguh Semeru melalui simulasi pembelajaran tatap muka secara terbatas hingga pembelajaran tatap muka terbatas, maka pada akhirnya bisa mengatasi adanya learning loss yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Yang kedua, dengan menggunakan aplikasi model pembelajaran sinkronus blended learning, maka kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran dapat terpenuhi yang selama ini dianggap bahwa PJJ hanya sebagai pemberian tugas kepada siswa. Mudah-mudahan konsep ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi dunia pendidikan, yang pada akhirnya kita terhindar dari terjadinya lost generation. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.